Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman, masih di sini kan? Gak bosan sama Bu Iin? Kita lanjut ya, materi selanjutnya yaitu skala. Ayo, siapa yang tahu apa itu skala? Nah, biasanya skala ini ada di peta loh. Skala ini ada di peta. Siapa nih yang pernah menjelajah ke hutan-hutan? Ya, semoga pandemi berlalu dan semoga kita bisa mengikuti kegiatan fun camp. Nanti di fun camp ada loh, kita menggunakan peta. Nah, dalam peta itu ada skalanya. Nanti kita pelajari ya. Nah, kita lanjut di materi skala. Nah, ini dia nih, ada teman-teman. Sekolah Pandu katanya. Sekolah Pandu ini mengadakan kemah di bumi perkemahan. Acara kemah tersebut adalah menjelajah hutan sekitar. Seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibekali peta agar mereka tidak tersesat. Pada peta tersebut tertulis skala 1:400 ya. Nah, secara gambaran besar, maksudnya 1:400 itu apa sih? Nah, maksudnya angka 1 di sini artinya ada yang kalian pegang. Si Pandu pegang, itu bentuk denahnya. Denahnya itu sebesar kertas yang dipegang, yang digambar oleh di peta tersebut ya. 400-nya maksudnya apa? Luasnya hutan itu 400 kali dari besar gambar yang ada di peta tersebut ya. Seperti itu gambarannya. Kita lihat selanjutnya, apa itu skala? Kita lihat dulu ya gambar yang ada di halaman. Oh iya, Bun belum kasih tahu ya, halamannya yaitu 104. Skala. Nah, skala ini berhubungan dengan peta, benua ya, atau luas wilayah. Di sini kita melihat Pulau Bali. Nah, siapa yang pernah ke Bali? Nah, Bali itu pulau tersendiri ya, sebesarnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat peta pada halaman sebelumnya adalah peta Provinsi Bali yang ada di halaman 104. Perhatikan, pada peta di atas tertulis skala 1:450.000. Mana ya? Nih ya, di sini ya. Di sini ada tanda panah utara, di bawahnya tertuliskan skala 1:450.000. Wah, berarti gambar yang ada di atlas itu berarti besar luas wilayah yang sebenarnya adalah 450.000 kali dari gambar yang kalian lihat di buku ya. Nah, di sini diartikan, artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan jarak 450.000 cm pada keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita buat gambarnya besarnya 1 cm saja, artinya itu aslinya 450.000 cm pada gambar, pada keadaan sebenarnya ya. Nah, jadi apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya ya. Dibandingkan ukuran pada gambar tadi, dibandingkan dengan luas yang sebenarnya. Wah, berarti nih ya, luasnya Bali kalau kita ukur ternyata 450.000 kali dari gambar yang bisa kita lihat di atas. Ya, sehingga kita bisa rumuskan skala sama dengan ukuran yang ada pada gambar dibanding dengan ukuran sebenarnya ya. Seperti ini di Pulau Bali yang ada di buku kita itu 1 cm-nya. Ternyata gambar di keadaan aslinya itu beribu-ribu, beratus-ratus ribu kali lipat, yaitu 450.000. Ya, bagaimana praktik di pembelajarannya? Nah, ini praktiknya. Diketahui jarak antara kota S dan kota M adalah 150 km.
sedangkan jarak pada peta adalah 25 cm. Skala peta dapat ditentukan sebagai berikut ya. Jika kita mau tahu skalanya, berarti kita harus tahu jarak yang ada pada peta atau jarak yang ada pada gambar dibanding dengan jarak sebenarnya. Ya, jarak sebenarnya itu biasa kita kenal dengan satuan kilometer, satuan yang paling besar ya. Di sini diketahui skala sama dengan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Tadi kita ketahui jarak pada petanya yaitu 25 cm dibanding dengan jarak sebenarnya yaitu 150 km. Nah, di sini ada satuan yang berbeda. Ya, kalau satuannya beda tidak bisa kita bandingkan. Jadi satuannya harus sama. Nah, sebenarnya kita mau itu satuannya cm atau kilometer ya. Nah, kalau bingung, kita harus mengubah ke dalam sentimeter ya. Kenapa sih harus sentimeter? Kenapa nggak kilometer? Nah, kalau misalkan bayangkan kalau kita ubah ke kilometer. Wah, sentimeter ini kalau kita ubah ke kilometer harus naik tangga berapa kali? Harus dibagi berapa kali ya? Lebih mudah kita mengalihkan daripada membagi. Jadi kita ubah saja ke satuan terkecil di antara kedua ini, yaitu satuan cm. Nah, di sini tadi jarak pada petanya 25 cm. Nah, jarak sebenarnya 150 km. Harus kita ubah ke centimeter ya. Kita lihat lagi, diingat kemarin tangga satuan panjang ya. Kalau skala menggunakan satuan panjang, kalau debit menggunakan satuan volume. Nah, sini kita lihat kilometer ke sentimeter. Wah, jauh sekali nih. Harus turun nih dari lantai atas ke bawah ya. Kayak Hugo nih. Hugo kedengeran kalau lagi di atas loncat-loncat ke bawah. Bercanda ya Hugo. Nah, dari kilometer nih. Kita lanjut lagi dari kilometer ke sentimeter. Turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya 5 tangga ya. Karena di sini satuannya nggak ada pangkat, berarti satu tangganya bernilai 10. Karena turunnya 5, berarti nolnya ada 5. Kita kalikan saja 150 dikali berapa kalau nolnya 5? 100.000. Nah, nolnya 5. Tadi 150. Berarti kalau dikalikan nolnya tinggal kita tambahkan yang kurang. Karena di sini nolnya sudah 1, kita tambahkan saja. Nolnya 5, kita tambahkan 5 sehingga nolnya ada 6. Kalau nolnya 6 yaitu jutaan ya. 15 juta sentimeter. Wah, jarak dari kota S ke M ternyata 15.000 cm. Kalau kita ukur pakai penggaris kapan kelarnya ya? Karena satuan centimeter adanya di penggaris ya. Ya, sekarang kita mencari skala perbandingannya ya. Nah, di sini skala tadi rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, berarti tadi 25 cm kita banding 150 km. Setelah kita ubah satuannya menjadi sama, sehingga perbandingannya 25 dibanding 15 juta cm. Wah, kita harus membandingkannya itu mendapatkan satu angka ya. Dipahami, satu angka harus menjadi 1. Pembaginya harus menjadi 1. Nah, sehingga di sini nah, bagaimana caranya 25 ini kita ubah menjadi angka 1? Ayo gimana? Paham kan? 25 kita harus bagi dengan angka yang sama sehingga hasilnya 1. Berarti di sini 25 harus kita bagi dengan 25. Karena 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. Bagaimana dengan penyebutnya? Kita sudah pelajari di pelajaran pecahan. Kalau pembilangnya dibagi dengan 25, penyebutnya harus sama dibagi dengan 25.
Jadi 15 juta dibagi 25, kalau kalian menggunakan pembagian susun ke bawah, hasilnya 600.000. Jadi bisa kita simpulkan, skala petanya adalah 1/600.000. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 600.000 cm. Sama dengan 6 km pada keadaan sebenarnya ya. Jadi kalau kita gambarkan di buku gambar 1 cm. Nah, kita menggambar 1 cm di buku, arti sebenarnya kita sudah mengukur jaraknya sepanjang 6 km pada jalanan sebenarnya. Artinya seperti itu. Bisa kalian lihat di halaman 105 ya. Nah, kita lihat selanjutnya masih mengenai skala. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana menentukan ukuran pada peta jika skala dan ukuran sebenarnya diketahui? Bagaimana pula menentukan ukuran sebenarnya jika skala dan ukuran pada peta diketahui? Lengkapi tabel berikut ya. Di sini kita lihat yang tadi itu rumus untuk skala ya, ukuran pada gambar atau pada peta dibanding dengan ukuran sebenarnya. Sekarang kita harus cari tahu kalau kita mencari ukuran pada gambar gimana rumusnya. Kalau kita mencari ukuran sebenarnya bagaimana rumusnya ya. Di situ sudah ada pertanyaannya di halaman 105. Bagaimana ya mencari rumus ukuran pada peta dan juga ukuran sebenarnya? Nah, di sini sudah ada kisi-kisinya. Kalau ukuran pada peta rumusnya perkalian, sedangkan ukuran sebenarnya pembagian atau perbandingan. Kita lihat dulu, cari tahu ukuran pada peta. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sisi kanan ada perbandingan. Di sisi kiri kok dia sendiri? Nggak ada pembilang, nggak ada penyebut. Nah, kalau sendiri begini itu artinya per 1 ya teman-teman. Jadi kalau skala, nah berarti artinya skala per 1 sama dengan ukuran pada peta sama ya, atau ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Yang mau kita cari ukuran pada peta. Nah, tinggal begini. Artinya apa? Tinggal kita kalikan yang berseberangan. Ukuran pada peta dikali 1 ya tinggal sendiri ya, yaitu ukuran pada peta itu sendiri. Apapun yang dikali 1 itu menjadi dirinya sendiri. Berarti ukuran pada peta itu sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya, dikali silang. Ya, dia nggak punya temen nih ukuran pada peta. Sedangkan skala ada seberangannya, ada rumah seberangannya. Tinggal kita kalikan yang berseberangan. Ukuran pada peta sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua, kalau mencari ukuran sebenarnya gimana caranya? Ini dia. Kita tukar posisi ya. Tadi yang kita tukar yaitu skala dan ukuran sebenarnya. Ya, posisi skala ini kita tukar dengan ukuran sebenarnya. Ya, kalau mencari ukuran sebenarnya berarti tinggal ditukar skalanya ke bawah, yaitu ukuran pada peta dibagi dengan skala. Itu dia cara mudahnya ya. Cara mudahnya seperti itu. Nanti kalau masih bingung atau punya ide lain bisa kasih tahu bikin. Sebenarnya punya ada caranya, cara yang asal mulanya kenapa bisa hasilnya seperti ini. Nanti ya. Kalian nanti Bin kasih tahu lebih lanjut lagi. Nah, ini tinggal ditukar posisinya ya. Jadi yang kalian pahami satu rumus aja, yang kalian hafal satu rumus saja. Skala sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Kalau kalian sudah paham, pasti kalian bisa menentukan ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Ini Bin kasih tahu cara menentukan rumusnya. Ya. Sekarang kita berlanjut di latihan soal. Contoh soal pada halaman 106. Dibuka halaman 106. Kita lihat contoh 2.4. Nah,
Denah rumah Bayu di samping digambar dengan skala 1:150. Ayo hitung panjang dan lebar tanah rumah Bayu sebenarnya. Lalu cari luas yang sebenarnya ya. Di sini kita lihat itu denah rumah Bayu. Denahnya kita gambar di buku gambar. Kalau bikin rumahnya ukurannya jangan sama kayak buku gambar. Nanti bukan rumah manusia, tapi rumah keong ya. Jadi kenapa di sini ada skala? Gunanya untuk mengukur langsung ya. Jadi kita nggak asal-asalan, arsitek nggak asal-asalan, gambar tapi nggak tahu ukuran ya. Udah digambarnya udah pas nih ukuran di toilet gimana. Nanti kalau nggak tahu ukurannya error, nanti toiletnya segede kamar tidurnya segede toilet ya, kebalik. Jadi itu gunanya. Kita lihat sekarang panjang tanah pada denah, tinggal kita lihat nih. Panjang itu ke samping ya, ini bentuknya, bentuk bukunya itu yaitu persegi panjang. Panjangnya yang ke samping yaitu 9 cm. Nah, berarti panjang tanah sebenarnya tinggal kita kalikan ya. Tadi kan skala itu 1:150. Nah, di sini ya, tadi ya skala itu panjang pada denah dibanding panjang sebenarnya. Kita lihat di sini, 9 dikali 150. Ya, kita lihat di sini perbandingannya peta dibanding sebenarnya. Denah dibanding sebenarnya. Maka yang tadinya digambar 9, kita kalikan dengan 150. Ya, yaitu 1350 cm atau 13,5 meter diubah dari cm ke meter. Dilihat lagi di tangga satuan panjang. Ya, di sini nih kita lihat nih tadi 1:150. Untuk menentukan yang sebenarnya tinggal dikalikan dengan 9 yang tadi panjang pada denah. Tadi kan 9 ya. Dikalikan dengan 150. Nah, kalau lebarnya seperti apa? Lebarnya yang ke atas 5,5 cm pada denah. Ya udah, kita tinggal langsung kalikan dengan 150 ya. Perbandingan skalanya dalam lebar pada denah dibanding lebar sebenarnya. Tadi lebar denah itu 1 ya dibanding 150. Kalau yang sebenarnya tinggal kita kalikan dengan 5,5 tadi karena lebarnya 5,5. 5,5 dikali 150 sama dengan 825 cm. Itu artinya sama dengan 8,25 meter ya. Komanya berpindah sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Kenapa 2 langkah? Karena naik tangganya dari centimeter ke meter sebanyak 2 kali tangga ya. Berarti naik 2 kali, pindahlah komanya 2 kali dari kanan ke kiri. Nah itu ya, panjang dan lebar sebenarnya pada bangunan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang kedua disuruh mencari luas sebenarnya. Ya, di sini gambar denahnya persegi panjang ya. Kalian pasti sudah paham semua. Bangun-bangun dasar sudah dipelajari di kelas dari kelas 1 loh. Ya, jadi udah tahu nih kalau ini bentuk persegi panjang. Nah, tinggal kita cari rumusnya. Pelajaran di kelas 3 sudah mempelajari tentang luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Karena kita disuruhnya mencari sebenarnya, berarti yang tadi sudah kita hitung. Ya 13,5 dikali 8,25. Kita kali, sudah pada bisa semua kan mengalihkan angka desimal. Pastilah ya, udah lulus lah pelajaran kemarin. Nah, kalau kita kali hasilnya 111,375. Menentukan komanya, tinggal kita hitung berapa angka di sebelah kanan koma. 1, 2, 3. Berarti kalau kita sudah mengalihkan, tinggal kita loncatkan 3 langkah. 1, 2, 3 ya. Jadi luas sebenarnya rumah Bayu adalah 111,375
meter persegi. Ya, tadi kita ubah ke meter. Kalau kita mencari luas, pasti pangkatnya itu 2 atau persegi. Ya, kalau panjang lebar satuannya pangkatnya 1, kalau luas pangkatnya 2, kalau volume pangkatnya 3. Itu dia. Sampai sini sudah paham belum? Sudah ya, sudah pasti dong. Ya, kalau sudah materinya sampai sini saja sudah selesai materi matematika di semester 1. Alhamdulillah, tinggal kita latihan soal, perbanyak latihan biar tambah hebat ya. Oke, karena sudah selesai materinya, kita tutup pembahasan hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Selalu semangat belajarnya ya. Sampai bertemu nanti di sekolah. Bin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.